Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai untuk aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong kami, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan hari ini akan saya berikan dengan judul Alat. Terambil dari Yesaya 10 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mungkinkah kapak memegahkan diri terhadap penebang, atau gergaji membesarkan diri terhadap penggergaji, seolah-olah gada menggerakkan penggada, dan seolah-olah tongkat mengangkat pembawanya yang bukan kayu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, hal yang berbahaya dalam kehidupan Kristen adalah memuji dan mengagungkan diri sendiri atas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Dari zaman dahulu itu sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa, bahkan dari bangsa Israel sebelum mereka memberontak kepada Tuhan, sebelum mereka menyembah berhala-berhala di dalam zaman raja-raja, dan mereka juga melakukan yang namanya pembangkangan terhadap Tuhan. Hal ini pun juga dilakukan oleh bangsa Asyur yang memiliki hal yang sama, yaitu membanggakan diri di hadapan Tuhan. Sebelumnya bangsa Asyur itu adalah bangsa yang lemah sampai Tuhan memilih memberkati mereka untuk memakai mereka menjadi alat untuk menghukum Israel. Tetapi semakin Tuhan memberkati mereka, semakin yakin mereka akan kekuatan mereka sendiri. Misalnya saja ketika para petani berhasil dengan panennya, para petani itu menganggap itu adalah karena kemampuan mereka bertani, bukan karena Tuhan. Ketika sebuah pasukan memperoleh kemenangan, para jenderal menganggap bahwa strategi mereka lah yang hebat, bukan karena Tuhan. Nah, demikian pula ketika mengalami kemakmuran dan kemenangan atas bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur kemudian menghubungkannya dengan kekuatan politik dan militer mereka. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kekeliruan kesimpulan mereka. Terkadang manusia lebih mudah menyikapi kemiskinan atau kelemahan daripada kekayaan dan kekuatan. Kemiskinan mengakibatkan kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Sedangkan kemakmuran membuat kita tidak lagi membutuhkan Dia. Artinya, kita cenderung condong untuk melupakan Tuhan. Bahkan itu tercatat di Amsal 30 ayat 8 dan juga 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kemakmuran terkadang membuat kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan kitab suci, Alkitab memuat beberapa contoh tentang orang-orang yang mengira dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ternyata mereka menjadi teramat miskin dan semakin terpuruk kehidupannya. Misalnya saja Simson, dia adalah orang yang kuat, tetapi dia lupa bahwa kekuatannya itu berasal daripada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyingkirkan kekuatannya, Simson hanya menjadi seorang budak yang mengenaskan, dipermainkan oleh orang-orang Filistin. Contoh lainnya adalah Saul, raja pertama Israel. Saul adalah raja yang sangat dikagumi oleh bangsa-bangsanya. Tetapi ketika Tuhan undur daripadanya, dari raja yang sombong ini, Saul menjadi seorang laki-laki yang insecure, paranoid, yang mencari nasihat dari seorang tukang tenung. Dan akhir hidupnya kita tahu bahwa ia kemudian bunuh diri, namun ia pun juga mati dengan cara yang mengenaskan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus memiliki sikap hati yang hati-hati
untuk menyikapi keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin memang betul Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya, yaitu keharmonisan keluarga, kesuksesan bisnis, kesuksesan pelayanan, dan apa yang mungkin saat ini kita kerjakan, Tuhan pun juga buat berhasil. Namun, jangan biarkan semua itu menjadikan kita orang yang takabur. Kita harus ingat, baik itu keberhasilan usaha, pelayanan, itu semua adalah milik dan juga pekerjaan daripada Tuhan. Kita ini hanyalah alat di mata Tuhan. Kalaupun Tuhan mau memberkati orang lain dan juga memakai orang lain menjadi berkat, itu juga adalah haknya Tuhan. Itu bukan sebuah privilege kita, bukan. Tetapi itu semua anugerah Tuhan yang memakai kita menjadi alatnya. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap hati kita yang mulai condong menjauh daripada Tuhan ketika kita mengalami kesuksesan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan untuk selalu waspada terhadap hati kami sendiri ya Tuhan, yang selalu condong menjauh daripada Engkau ketika kami mengalami kesuksesan ataupun keberhasilan baik di dalam usaha kami ataupun pelayanan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus merendahkan hati kami dan mengingatkan kami bahwa kami ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang tolong kami dan pimpin kami semakin menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.